Halo Sobat Jurnalis TV, dalam kondisi saat ini, kehidupan mahasiswa tak lagi hanya berfokus pada pendidikan atau pencapaian akademik. Banyak mahasiswa kini menjalani peran ganda sebagai pelajar sekaligus pekerja. Realitanya semakin umum yang dapat ditemukan di berbagai daerah. Kuliah sambil bekerja dapat memberi manfaat langsung yang kita rasakan, mulai dari pemenuhan kebutuhan hingga pengalaman pekerjaan. Namun di sisi lain, mahasiswa juga dihadapkan pada tantangan membagi waktu. Kelelahan, kurangnya istirahat, hingga menurunnya fokus akademik pun kerap terjadi. Lalu, apakah kuliah sambil kerja benar-benar mencerminkan kemandirian sejak dini atau justru terlalu menjerumuskan mahasiswa pada candu materi? Mari kita simak apa kata mereka terkait fenomena kuliah sambil kerja. Aku karena faktor umum sih faktor ekonomi ya Kak. Karena background mahasiswa kan berbeda-beda ya. Ya, karena ada beberapa mahasiswa yang bayar kuliah tuh bayar sendiri gitu Kak. Ada juga mahasiswa yang kerja itu untuk nambah pengalaman di CV. Kalau untuk di zaman ini sekarang kenapa kebanyakan dari mahasiswa itu kuliah sambil bekerja, karena background ekonomi setiap mahasiswa saat ini tuh beda-beda ya menurut saya. Karena ada yang orang tuanya mampu untuk membiayainya, ada orang tua juga yang belum mampu untuk membiayainya dan rasanya kita juga pengen kuliah gitu ya kan, tanpa terbebani oleh ekonomi ini. Jadi banyak yang bekerja sambil kuliah, kuliah sambil bekerja. Alasan utama mahasiswa sambil bekerja ya, sambil bekerja pastinya faktor ekonomi sih yang sering jadi alasan menurut saya. Juga mahasiswa itu sekarang yang emang banyak pengen hidupnya mandiri, terus juga perlu gitu dia mau bantu uang kuliahnya sendiri gitu. Jadi meringankan beban orang tua juga kan. Terus selain itu juga banyak mahasiswa yang emang udah sadar untuk mau mencari pengalaman lebih dulu gitu. Buat dia punya bekal skill dan CV sebelum lulus nantinya ketika udah di dunia kerja. Kalau menurut aku itu memilih kuliah sambil bekerja karena yang pertama aku mempersiapkan diri sebelum nantinya aku terjun ke dunia kerja secara langsung tanpa embel-embel internship. Jadi langsung kerja di dunia nyata secara langsung gitu. Kalau menurut aku balik lagi ke diri orang masing-masing ya. Tapi aku ada teman sih dia kuliah sambil kerja dan mungkin dia nggak bisa manajemen waktunya ya, jadi agak keteter kuliahnya gitu. Balik lagi ke dirinya sih Kak, jadi mereka lebih fokus kuliahnya atau fokus ke kerja dan tergantung ke prioritasnya mereka juga. Tujuan mereka kuliah sambil kerja itu apa awalnya, kalau misalkan ternyata itu kuliah, ya berarti kita lebih fokusin ke akademinya dan lebih ini sih Kak, manajemen waktunya lebih dimainkan lagi di situ. Sebenarnya bisa dua-duanya sih. Kalau dari sisi positifnya, kerja juga bisa melatih kita cara bertanggung jawab, terus lebih mandiri dan manajemen waktu ya pastinya. Tapi kalau kerjanya juga terlalu padat, yang bisa berimpact ke kita sebagai mahasiswa, akhirnya kita lalai gitu dalam tugas-tugas kita yang berakibatkan kita mahasiswa bertujuan untuk belajar kan, tapi malah nilai kita yang menjadi korbannya gitu. Kalau dari aku sendiri buat kemandirian itu ngebantu banget. Tapi kalau mengganggu fokus akademik emang agak sedikit mengganggu karena kita ke distract kan fokus kita buat kerja, apalagi kalau workload-nya banyak sama fokus kita buat ngejar akademik. Itu jadi agak ke distract tapi nggak terlalu mengganggu banget. Tantangan terbesar menurut aku manajemen waktunya Kak. Dia harus bisa memanage waktu dia. Dia harus paham sama prioritas dia gitu. Kayak dia harus paham nih,
sama tugas-tugas yang ada sama kerjaan dia gitu, Kak. Kalau dari POV saya sendiri tantangannya itu yang pastinya manajemen waktunya ya, Kak. Karena, waktu kuliah dan waktu kerja itu nggak bisa, benar-benar seimbang gitu. Kadang ada waktu di mana, itu lagi musim UAS, tapi di situ juga lagi kerjanya lagi hektik juga itu. Dan itu susah untuk membagi waktu antara kedua itu sih, Kak. Yang dihadapi itu pastinya soal manajemen waktu dan energi ya pastinya. Karena kita harus fokus, ke kuliah sama kerja. Mulai dari kelas, terus kerjaan, tugas, dan waktu istirahat itu ngebaginya itu nggak mudah menurut aku. Terus apalagi kan belum lagi tekanan fisik dan mental di dunia pekerjaan yang juga cukup berat menurut pengalaman aku. Terus serta jadwal kerja yang kadang itu emang bentrok gitu sama perkuliahan. Tantangan terbesar yang pasti time management sih. Gimana caranya kita bagi kerjaan kita beres, tapi tujuan akademik kita juga nggak terabaikan gitu. Jadi time management itu penting banget buat kuliah sambil kerja. Mahasiswa harus bersikap realistis, Kak. Kayak, eee, ketika waktu belajarnya udah terganggu karena pekerjaan, dia harus berani mengambil resiko untuk mengurangi jam kerjanya demi, kelancaran pendidikannya. Kalau menurut saya dari pengalaman saya belajar bareng lagi sih, Kak. Jadi saya meluangkan sedikit waktu untuk, belajar bersama teman-teman. Jadi, diulang lagi materi yang udah didapat di kelas dan dicoba diulang, pada akhirnya juga itu nggak terjadi ketinggalan materi yang ketinggalan gitu. Dan pada saat UAS juga saya mempersiapkannya seminggu sebelum UAS gitu. Mahasiswa harus realistis sih pastinya dan punya prioritas gitu. Jangan sampai kuliah itu dinomor dua kan. Karena emang kita mahasiswa kan tujuannya emang untuk pendidikan yang jangka panjang. Dan kita juga harus berani berhenti atau mengurangi jam kerja kalau emang tujuan jangka panjang kita itu dalam pendidikan itu terganggu. Sebenarnya menurut aku jangan jadiin materi itu waktu kuliah jadi pondasi utama buat kalian pengen kerja gitu, pengen bener dapet duit. Jangan juga ngabain tujuan akademik kalian yang mana itu kewajiban utama kalian. Jadi harus bisa ngebagi gimana caranya time management buat kerja, gimana caranya buat ngejar akademik biar tujuannya tuh dua-duanya tercapai. Jadi nggak hancur salah satu atau terabaikan salah satunya. Fenomena kuliah sambil kerja menunjukkan perubahan dalam kehidupan mahasiswa saat ini. Kuliah sambil kerja tidak bisa dipandang secara hitam putih, bukan soal mandiri atau tidak, melainkan soal kesiapan mahasiswa dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi dan tujuan pendidikan jangka panjang. Dalam tuntutan zaman yang semakin kompleks, diperlukan peran dari berbagai pihak, baik mahasiswa, institusi pendidikan, maupun pembuat kebijakan, agar proses belajar tetap berjalan tanpa mengabaikan realita yang dihadapi. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Fatia Syarifatun Najah pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.